sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Kita bersyukur pula Allah memberi kesempatan kepada kita bertemu dengan tahun 2026. Tentu kesempatan ini harus kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas amal soleh, sehingga di tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu, tidak sama. Dengan demikian insya Allah apa yang diperintahkan Allah untuk fastabiqul khairat itu betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan. Karena itu kita melanjutkan kajian tentang fastabiqul khairat itu media menghimpun balasan tidak terhingga. Karena sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dihargai oleh Allah. Karena itu mari kita bertekad membangun semangat di tahun 2026 ini dengan fastabiqul khairat. Bapak Ibu, mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita ini, ayat ini sudah sangat akrab dengan kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan menuliskan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sangat lugas, bahwa sebagai makhluk akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Al-Khaliq. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali seluruh manusia yang sudah pernah mati, lantas kelak dengan dihidupkannya kembali, orang beriman sadar bahwa hidup itu tidak hanya di dunia, tapi ada kehidupan berikutnya. Sebagaimana hidup itu tidak hanya di rahim ibu. Kalau sudah batas tinggal di rahim ibu habis, ya maka harus lahir. Nah, lahir itu mesti meninggalkan rahim untuk hidup di dunia. Dan sampai di dunia pun harus ada, tidak selamanya hidup di dunia. Batas akhir hidup di dunia habis, ya harus pindah untuk hidup ke akhirat. Nah, hidup di akhirat itu, perpindahan itu namanya mati. Nah, ketika mati, Allah menghidupkan kembali. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah menghidupkan kembali dua unsur yang pernah berpisah. Roh pada saatnya kembali kepada Allah, jasad pada saatnya akan kembali ke asalnya, ke tanah.
tinggal tanah apa, tanah sengketa apa tanah apa, kembali ke tanah. Dan ketika Allah menghidupkan kembali, roh dan jasad itu dipertemukan. Namun kebangkitan di Yaumul Ba'ats itu mencerminkan perilaku sepanjang hidup di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau menjelaskan yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaj, pada suatu hari ketika sangkakala ditiup, kamu bangkit berkelompok-kelompok. Fatatuna, kamu datang berkelompok-kelompok. Surat An-Naba 18 ini menjelaskan bahwa ketika Rasulullah ditanya apa maksud yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja, beliau menangis. Beliau menangis. Setelah berhenti menangis, beliau menyatakan, wahai sahabatku, kalian menanyakan kepadaku sesuatu urusan yang besar. Ketahuilah bahwa maksud ayat ini, umatku kelak bangkit dari alam barzah itu menjadi 12 kelompok. Dari 12 kelompok itu yang selamat hanya kelompok ke-12. Kelompok 1 sampai 11 itu mengalami kekurangan. Ada yang cacat fisik, bangkit tanpa tangan dan kaki. Ada yang bangkit berupa babi, anjing, dan monyet. Ada yang bangkit menjulurkan lidahnya. Ada yang bangkit perutnya sebesar gunung dan isinya darah dan nanah. Sampai para sahabat bengong. Beliau rinci satu persatu. Misalnya saja, kelompok pertama itu bangkit tanpa tangan dan kaki. Sepanjang perjalanan menuju Marsa itu dikomentari oleh para malaikat bahwa kelompok inilah yang semasa hidupnya sering merugikan orang lain dan sampai mati tidak bertaubat kepada Allah dan tidak minta maaf kepada orang-orang yang dirugikan. Orang seperti ini melanggar perintahnya Allah. Surat An-Nisa 36. Allah sudah menyuruh wal jaridil qurba wal jaril junubi wassahibi bil janbi. Allah sudah memerintahkan berbuat baiklah kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. An-Nisa 36. Jadi sepanjang hidup ini kita diperintahkan oleh Allah tidak sekedar hidup, tetapi berbuat baik dengan siapapun yang ada di sekitar kita, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Apalagi wal jaridil qurba, kerabat dekat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah ini kalau ditunaikan, dia akan bangkit akan bangkit sempurna, tidak mengalami kekurangan. Tangannya sempurna, kakinya sempurna. Dan sebenarnya ini ada pesan moral yang luar biasa. Sebelum nanti bangkit tanpa tangan dan kaki, orang itu kalau hidupnya merugikan orang lain sama dengan motong tangan dan kakinya sendiri. Mengapa? Karena sebagai makhluk sosial, siapapun itu berperan untuk memanjangkan tangan kita dan memanjangkan langkah kaki kita. Kita punya banyak saudara kandung, saudara nasab, tapi tempatnya di tempat yang jauh. Ketika kita mengalami kesulitan, tetangga dekat itu yang paling dulu, paling cekatan menolong kita. Karena itu tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat itu
kepanjangan tangan-tangan kita ketika tangan kita mengalami keterbatasan. Tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat itu memanjangkan langkah kaki kita di saat langkah kaki kita terbatas. Tidak mungkin kita menghadapi kesulitan menunggu saudara kandung kita yang datang dari Inggris misalnya, dari Prancis, mesti tetangga kita. Karena itu pesan moral dari ayat ini, nggak nunggu nanti. Di dunia ini kalau orang sering merugikan orang lain, terutama orang-orang terdekat, dia sama dengan motong tangan dan kakinya sendiri. Jangan sampai ada komentar peduli amat, biarin aja. Kalau nanti mandi sendiri, jalan-jalan sendiri, ngubur sendiri, jangan sampai ada komentar kayak gitu. Karena apa? Ya Allah sudah nata hidup ini sebagai makhluk sosial harus harmonis dengan sangat baik. Nah karena itu Bapak Ibu, surat An-Naba 18 itu punya pesan moral yang luar biasa. Saya tidak cukup mampu untuk menjelaskan pagi ini karena ini materi ini penting. Saya lompati saja. Jadi Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Sejak zaman Nabi ada sampai hari kiamat, hidupkan semuanya, nggak ada kecuali. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa Allah itu mencatat amal ketika hidup di dunia dan mencatat pula bekas-bekas yang ditinggalkan. Kalau amalannya baik ya dicatat baik, kalau amalannya buruk ya dicatat buruk. Amal baik yang ditinggalkan ketika memberi manfaat kepada siapapun dicatat pula. Dan kejahatan yang ditinggalkan, yang dikembangkan, dilestarikan oleh siapapun dicatat pula sebagai kejahatan. Jadi kalau ada sedekah jariyah, ada pula dosa jariyah. Kalau sedekah jariyatin sepanjang hidup gemar bersedekah, ketika wafat sedekahnya memberi manfaat banyak orang, banyak pihak, dicontoh orang, menjadi inspirasi banyak orang, pahalanya mengalir terus karena jariyah itu mengalir, nggak akan berhenti. Sebaliknya ketika di dunia melakukan kejahatan, misalnya mendirikan pabrik minuman keras, ya, sejak mendirikan pabrik minuman keras itu sudah dicatat sebagai kejahatan. Dan ketika yang mendirikan pabrik minuman keras ini meninggal dunia dan pabrik minuman kerasnya masih beroperasi dan dikembangkan oleh generasinya, jariyah dosanya yang mengalir terus, catat semua oleh Allah tanpa ada yang terlewat. Karena itu ayat ini pesan moralnya luar biasa, dunia akhirat. Dan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah meyakinkan bahwa semua itu dikumpulkan, sudah dicatat, dihimpun di induk yang nyata, di kitab induk yang nyata. Jadi masing-masing manusia itu punya flash disk sendiri, punya catatan amal sendiri. Nah Bapak Ibu, mari kita dalami makna teologis ayat ini. Menegaskan doktrin atau keyakinan tentang kebangkitan dan pertanggungjawaban di akhirat sesudah wafat. Manusia tidak berhenti eksistensinya saat wafat, melainkan akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Jadi kematian itu bukan akhir kehidupan, tapi awal kehidupan abadi untuk hidup di akhir. Karena itu akan bertemu dengan konsekuensi dari perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Nah, karena itu Bapak Ibu, manusia itu tidak berhenti dengan kematian. Misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara biologis
umur biologis berakhir pada 63 tahun. Tapi umur eksistensinya itu sebenarnya. Jadi umur Rasul sama dengan kita. Nominalnya ada 63 Rasul. Kita tidak tahu berapa. 60, 70, 80, 90. Itu umur biologis. Tapi umur eksistensinya Rasulullah itu ajarannya hidup sampai kiamat. Karena apa? Sesudah Rasul dinyatakan oleh Allah khataman nabi atau khatamul anbiya wal mursalin, Rasulullah itu penutup para nabi dan para rasul, maka ajaran beliau walaupun beliau wafat, ajarannya hidup sampai kiamat. Berarti usia Rasul eksistensinya itu akhir zaman. Karena sesudah Rasul Allah nggak ngangkat nabi dan rasul baru. La nabi apa? Nggak ada nabi dan tidak ada rasul sesudah Rasulullah SAW. Nah karena itu Bapak Ibu, usia kita ini harus dikelola. Usia yang biologis dengan usia eksistensinya itu harus dibangun. Nah Bapak Ibu, yang kedua, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah itu berkuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Penegasan surat Ar-Rum ayat 27 ini, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkannya kembali lebih mudah bagi Allah. Jadi kalau mau dibandingkan gitu ya, mencipta itu lebih rumit daripada menghidupkan kembali. Karena itu menghidupkan kembali itu mudah bagi Allah. Seperti tanaman itu. Tanaman kering mati dihidupkan kembali. Nah, Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia dari permulaan. Permulaan manusia itu dari ketiadaan. Semua manusia itu asalnya nggak ada, menjadi ada karena ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu Allah. Prosesnya, ya kalau awal penciptaan manusia ya min sulalatin min tin, dari tanah, dari saripati tanah, kemudian jadi sperma dan ovum, dipersatukan jadi janin, berkembang jadi manusia, dewasa, hidup di dunia. Jadi proses ini sudah menggambarkan betapa panjang dan rumitnya perjalanan hidup manusia. Karena itu sebagai makhluk harus sadar bahwa diciptakannya itu bukan untuk hidup-hidupan, bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang harus dimaknai. Nah, untuk memaknai hidup itu kuncinya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Agar apa? Sepanjang hidup menghimpun amal baik, sampai di akhirat nanti dicatat lagi sebelum hari kiamat. Bisa dibayangkan loh betapa beruntungnya orang yang meninggalkan kebaikan, dan sesudah wafat kebaikannya itu memberi manfaat kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, dan dicatat lagi. Bahkan catatan sesudah wafat mungkin jauh lebih banyak daripada catatan ketika di dunia, termasuk kejahatan, kezaliman, pengkhianatan, dan berbagai kerusakan yang dilakukan itu ketika sudah di akhirat, dia dicatat sepanjang hidupnya sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat seperti ini harus memberi bekal, harus kita jadikan bekal untuk sadar bahwa hidup ini bukan sekedar hidup-hidupan. Kalau sekedar hidup-hidupan
binatang juga hidup. Namun manusia dikasih akal untuk nalar biar tidak tumpul. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, diberikan tafsir oleh Allah. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian dari tanda kekuasaan Allah bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya zat yang maha menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, setiap musim hujan kita melihat ayat Allah. Semua yang tadinya di dalam tanah itu tokul, tumbuh, benih tumbuh, apapun jadi rumput tumbuh, tanaman apapun, dan sebenarnya tidak perlu menunggu hujan. Ketika Bapak Ibu menebar benih, disirami, hidup. Bahkan saya pernah bertanya, penasaran ketika masih kecil itu, ketika hujan turun 1-2 hari itu di selokan-selokan itu sudah ada ikan kecil yang baru lahir. Saya penasaran, ikan-ikan ini dari mana? Hujan baru 1-2 hari kok sudah bermunculan. Saya tanyakan kepada mbah-mbah saya, ini apa mbah? Beliau menjelaskan, ikan itu ketika bertelur itu ditempel-tempelkan telurnya itu di dinding-dinding sungai, di dinding-dinding selokan, dan kering di situ. Begitu hujan tiba, dia langsung hidup dan berkembang. Ya sama dengan ini, biji cabai, biji lombok itu kan kering. Kita melihatnya seakan-akan dia benda mati. Tapi begitu benih lombok itu ditanam, disiram, tumbuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala semudah itu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan ayat-ayat kauniynya ada di sekitar kita. Karena itu tidak bisa orang mendustakan kebangkitan, itu tidak bisa. Dan sombong sekali kalau orang mengatakan bahwa akhirat itu khayalan masa depan. Itu kesombongan yang luar biasa. Seakan-akan hidup ini berakhir dengan kematian. Tidak. Kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Hidup di dunia ini serba semu dan manipulatif. Hidup hakiki itu nanti di akhir. Karena itu sombong sekali kalau mengatakan akhirat itu khayalan masa depan. Semua manusia itu diberi Allah masa depan. Diberi Allah masa depan. Tinggal mengelola masa depan sekarang ini gimana? Sekarang ini bagaimana kita berbuat untuk masa depan kita? Karena itu kita perlu mengelola hidup agar hidup kembali di masa depan itu bagus. Nah, surat Yasin 12 ini mengantarkan kita memahami itu. Nah, kemudian ada mana etis pencatatan amal dan jejak sosial. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan jejak perbuatan yang mereka tinggalkan. Kita sekarang sudah kenal dengan jejak digital, nggak bisa dibohongi, nggak bisa dihapus. Jadi di kalangan pakar fisika itu mengemukakan bahwa suara itu nggak bisa hilang sampai kapan, karena suara itu energi yang nggak bisa dihilangkan.
Dan karena itu kemungkinan masa depan akan ditemukan alat perekam suara para nabi. Karena apa? Suara para nabi dan suara kita ini nggak hilang, masih ada di dunia ini dan masih bisa direkam, masih bisa direkam. Karena itu sangat bisa, sangat mungkin itu kelak suara-suara para nabi itu bisa direkam. Hasil rekamannya disesuaikan dengan firman-firman Allah yang diterima. Jadi misalnya Nabi Musa ya, mungkin suaranya sama dengan Injil. Suaranya sama dengan Taurat. Kalau Nabi Isa suara-suaranya dikompromikan dengan Injil, dan suara-suara Rasulullah SAW itu bisa digabungkan dengan Quran. Sangat mungkin. Sesuatu yang dulu nggak terbayang sekarang terjadi dengan kecanggihan teknologi. Jadi wa asarohu ini sudah mengawali temuan-temuan yang akan datang. Allah sudah memberikan penjelasan jejak perbuatan manusia pun akan dicatat, sehingga nggak ada yang tersisa. Nah Bapak Ibu, siapa yang mencatat? Bukan Allah langsung, tetapi Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat perbuatan manusia. Kalla bal tukazibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan hanya durhaka saja, bahkan manusia itu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada sekecil perbuatan yang lepas dari rekaman malaikat, dan tidak ada yang dihapus. Tidak ada, tetap ada jejak digital. Nah, yang berwenang menghapus amal, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, itu Allah. Malaikat nggak berani, nggak ada inisiatif malaikat untuk menghapus perbuatan manusia. Yang menghapus itu Allah. Karena itu Bapak Ibu, jejak digital ini oleh Rasul diberikan petunjuk praktis, mudah dipahami dan mudah dikerjakan di mana saja, kapan saja, yang penting mau, ada kemauan. Rasul sudah menyatakan idza matal insanu inqata'a anhu amalu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin. Ini praktis sekali. Jadi apabila anak Anda meninggal dunia, terputuslah amal ibadah, sudah nggak bisa lagi beramal. Yang bisa diharap untuk keberlangsungan kebaikan itu 3. Sedekah ketika hidup dilakukan, ketika ditinggal wafat, sedekah ini masih memberikan balasan. Allah menghargai sedekah yang dimanfaatkan banyak orang melalui jariah, balasan terus mengalir tidak dan tidak. Ilmu yang bermanfaat, ilmu ini juga jariah, sifatnya balasannya mengalir tanpa henti. Karena itu bersyukur sekali kalau kita ini rajin menebarkan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu maksiat, bukan ilmu dosa kemungkaran, tapi ilmu yang bermanfaat. Dan awaladin sholihin yad'una, anak soleh yang selalu mendoakan. Tiga hal ini amat spektakuler dan istimewa banget. Sedekatin jariyatin, sedekah itu lebih istimewa daripada zakat. Mengapa? Karena sedekah itu mengeluarkan yang sudah jadi milik kita, sedangkan zakat mengeluarkan yang bukan milik kita.
Zakat itu bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, bukan. Zakat itu kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan yang bukan haknya, kemudian diserahkan kepada yang berat. Itu zakat. Sekali lagi, zakat bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, tapi kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan yang bukan haknya agar tidak makan hak orang lain, untuk kemudian diserahkan kepada yang berat. Maka kalau orang nggak zakat itu jeleknya bukan main. Karena apa? Sama dengan makan hak orang lain, dan orang lain yang haknya dimakan itu statusnya fakir dan miskin. Nggak zakat aja jelek, apalagi korupsi tambah jelek. Sangat jelek koruptor, melampaui jeleknya orang tidak berzakat. Nah, zakat itu kita belum berbuat apa-apa dengan harta kita, masih melakukan kewajiban pokok. Sedekah itu mengeluarkan yang sudah jadi miliknya, bersih dari hak orang lain. Di situ istimewa. Dan setiap Allah perintahkan bersedekah mesti dihubungkan dengan kematian. Infak dan sedekah itu perintahnya selalu dihubungkan dengan kematian. Itu seriusnya perintah sedekah. Sedangkan zakat itu selalu bersambung dengan sholat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Tapi kalau Allah perintahkan infak dan sedekah mesti dihubungkan dengan kematian. Nanti Bapak Ibu bisa baca surat Al-Munafiqun ayat 10. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu keistimewaan sedekah. Dan sedekah itu tidak mesti berhubungan dengan harta. Kullu ma'rufin sedekah, semua kebaikan itu bernilai sedekah. Bahkan ada sedekah yang tidak pakai modal. Wa tabassamuka fi wajhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu, sikap ramahmu untuk saudaramu, itu sedekah untuk saudara. Karena apa? Saudara yang kamu ramai itu senang. Nah, menyenangkan orang itu sedekah tanpa modal. Disitulah istimewa sedekah. Karena itu sedekah ini memiliki keabadian balasan, ilmu yang bermanfaat bagi. Dalam surat Al-Mujadalah 11 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kamu, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Kata beberapa derajat itu enggak ternominalkan. Kalau saya tanya, pagi ini suhunya berapa derajat ya? Oh 19, ada angkanya 19. Tapi kalau ada yang waduh ini kayaknya beberapa nggak terangkat. Jadi Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Mengapa? Dari dua fenomena ini saja sudah menghimpun 2 derajat. Orang beriman itu punya derajat di sisi Allah, orang berilmu juga punya derajat di sisi Allah. Dan bergabungnya iman dan ilmu, Allah mengangkat beberapa derajat. Karena itu mencari ilmu dalam Islam itu wajib sejak dari goyang ibu sampai ke liang lahat. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena apa? Karena ilmu inilah yang akan dicatat terus kemanfaatannya. Semasa hidup dia punya ilmu yang bermanfaat, dicatat. Ketika wafat ilmunya masih dimanfaatkan banyak orang, menjadi sumber inspirasi, inovasi dan sebagainya. Maka Allah mencatat pula. Nah, anak soleh di dunia ini, anak soleh itu zinatul hayat itu, perhiasan yang sangat menyenangkan, membahagiakan orang tua, seperti orang senang dengan perhiasan. Bapak Ibu kalau punya perhiasan itu kan senang sekali. Anak soleh itu zinatul hayat itunya, perhiasan hidup ini, menyenangkan, harganya mesti mahal, tempatnya di tempat terhormat, itu perhiasan. Di akhirat orang tua yang sudah meninggal dunia luar biasa. Dalam satu riwayat dikemukakan, roh orang tua yang masih di alam penantian, alam barzakh, itu ada yang dipindah-pindahkan ke tempat yang lebih mulia,
lebih dekat dengan Allah. Roh orang tua ini bertanya, ngapain saya ini dipindah-pindah? Mengapa saya dipindah-pindah? Malaikat menjawab, dosa-dosamu mendapat ampunan dari Allah. Karena anak-anak yang kamu tinggalkan, anak-anak yang solih dan solihah, begitu anak-anakmu memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu dan Allah mengampuni dosamu, tempatmu harus pindah ke tempat yang lebih bagus, lebih mulia, lebih dekat dengan Allah. Maka bisa jadi sebelum kiamat dan yaumul ba'ats, dosa orang tua itu mendapat ampunan sampai bersih, tidak ada dosa, sehingga mudah ketika yaumul hisab. Itulah yang doa yang kita mohon, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapat ampunan sesudah mati. Dari mana? Ya dari anak yang soleh-solehah. Dari mana lagi? Dari kerabat, saudara, tetangga, orang-orang soleh. Kan kita ketika sholat jenazah kita mendoakan jenazah, wa maghfiratan ba'dal maut datang. Karena itu sebanyak orang yang sholat jenazah, sebanyak itu pula ampunan yang diterima oleh orang yang sudah wafat. Karena itu Bapak Ibu, hadis ini bukan sekedar kata mutiara. Ini membimbing kita untuk menjadi makhluk yang bernilai sejak di dunia sampai akhirat. 3 amalan ini istimewa sekali. Karena itu harapan kita tinggal ini. Makanya hidup ini harus banyak mengembangkan Bapak Ibu makna ayat wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita masih menyelesaikan surat Yasin ayat 12 terkait dengan hubungan fastabiqul khairat dengan media menghimpun amal sebanyak-banyaknya tidak terhingga, agar apa? Di dunia kebaikan kita dicatat, setelah kita meninggal dunia bekas-bekas yang kita tinggalkan itu dicatat, dan catatannya mesti catat baik, bukan catatan jelek. Demikian Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, monggo, saya punya langganan di sini. Ada 3 pertanyaan. Silakan Bapak. Satu, tadi bahwa jejak manusia selama hidup itu adalah terekam di dalam Al-Quran surat Yasin tadi ya. Iya, 12. Itu kan baru terbukti setelah kemajuan teknologi digital saat ini gitu ya. Kesimpulan saya bahwa semua Al-Quran itu kan kita yakini kebenarannya mutlak 100%. Saat ini perkiraan itu baru 90% terbukti. Yang belum itu adalah masalah kiamat. Itu terbukti nanti setelah kiamat itu sendiri kita menyaksikan setelah mati. Apakah seperti itu? Bahwa pembuktian Al-Quran itu bertahap sampai nanti kita dibangkitkan kembali di akhirat. Itu satu. Terus kedua, bahwa tadi disebutkan kita dibangkitkan dari kematian sesuai dengan ayat tadi. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan, kalau nggak salah juga hadis, bahwa ada nikmat kubur dan nikmat nikmat kubur, sisa kubur. Berarti di situ apakah kita juga sudah mulai dibangkitkan dari kematian itu sendiri? Itu tolong dijelaskan. Terus ketiga, mengenai hadis Rasulullah tadi bahwa manusia telah mati itu adalah sudah terputus kecuali 3: sedekah, terus anak yang soleh, dan amal ilmu yang bermanfaat. Kalau menurut pemahaman saya, berarti perbuatan buruk walaupun itu meninggalkan bekas sampai saat ini gitu ya, itu sebetulnya tidak bisa mempengaruhi orang yang sudah meninggal itu. Jadi sudah terputus. Karena dasarnya tadi cuma itu 3 itu aja gitu loh. Mungkin barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kiamat itu kan ada 2 makna, kiamat sugro dan kiamat kubro.
Kiamat sughra dialami oleh setiap manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Itu kiamat kecil. Saat mati menanti di alam namanya alam barzakh, menunggu terjadinya hari kiamat. Jadi sebelum manusia ketemu hari kiamat, masing-masing jiwa ini sudah nemui kiamatnya sendiri-sendiri. Hal ini sama dengan kita mau tidur itu kan pamit mati. Nanti bangun tidur itu sama dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi dalam sehari semalam kita ini mengalami dua waktu kan. Siang kita hidup mencari penghasilan, malam kita tidur mati. Karena doa mau tidur aja kan doa pamit mati. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari contoh kecil saja sudah bisa memahamkan kita bahwa kita nggak mungkin ketemu hari kiamat kubro itu, tapi kiamat sughra sudah pasti karena kullu nafsin za'iqatul maut gitu ya. Nah ini harus menjadi awal keyakinan kita terhadap waktu kebangkitan dan hidup kembali di alam akhirat. Sehari-hari kita ini mengalami dua fenomena kan, kematian dan hidup kembali, kematian dan hidup kembali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi Pak? Yang langsung ketiga ya, mengenai orang yang sudah meninggal itu terputus tiga. Oh ya. Jadi sebenarnya yang kedua tadi menarik untuk saya jelaskan. Kalau yang pertama tadi itu jejak digital tadi itu. Iya. Jadi manusia mengalami kematian dan kehidupan kembali. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ini Pak ya, bahwa orang yang meninggalkan amal kebaikan itu sama dicatatnya dengan yang meninggalkan amal kejahatan. Jadi tidak hanya tiga ini yang akan dibalasi oleh Allah, tidak lantas tiga ini saja, lantas kejahatan tidak dibalasi dan tidak berlipat ganda pula. Karena sejak awal tadi saya sampaikan bahwa jariah itu tidak hanya sodakotin jariyatin, tidak hanya jariah ilmu, tapi jariah dosa juga ada. Jadi saat hidup membangun pabrik minuman keras, bangun prostitusi online, ya, bangun judi online. Ketika hidup dicatat semua oleh malaikat, tidak ada yang terlewat. Ketika mati kok tambah dikembangkan. Nah, jariah dosanya ya sebanyak orang yang dirugikan oleh kejahatan. Jadi selalu begitu, dan itu hukumnya Allah yang mutlak. Nah, saya kira itu Pak. Tadi yang kedua saya lupa pertanyaannya apa ya? Mungkin Bapak bisa mengulang lagi, saya kok jadi blank. Baik, ini bisa kita kembangkan waktu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Insyaallah nanti akan lebih rinci lagi kaitannya dengan 4 tahap hisab yang akan diberlakukan Allah di akhirat nanti. Setiap individu akan dihisab melalui 4 tahapan hisab. Menerima catatan amal, membaca catatan amal, mendengar catatan amal, dan melihat catatan amal. Insyaallah akan saya sampaikan pada bulan depan. Pertama tadi Pak, yang jejak digital, bahwa semua Al-Quran kita yakinin kebenaran itu kan 100%. Iya. Dan saya meyakini kan semuanya belum terbukti gitu kan, karena menunggu hari kiamat itu bukti aja gitu. Bagaimana? Iya, jadi tidak, kalau menurut Pak Zakir naik itu bukan 90% 1%, tapi perbandingannya begini Pak. Di dalam Al-Quran kebenaran ilmiah itu sekitar 6.000 kebenaran ilmiah.
Tapi di abad sekarang ini baru ditemukan 1000 kebenaran ilmiah. Berarti apa? Masih tersisa 5000 kebenaran ilmiah yang belum terungkap dalam Al-Quran. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk membuktikannya. Itu statementnya Pak Zakir Naik, dan saya percaya karena beliau orangnya sebagai peneliti ya, dan pendalaman ilmunya luar biasa, terutama ilmu perbandingan kitab Alkitab. Jadi angkanya jelas, kalau persentasenya kan masih sekitar, tapi kalau angkanya itu jelas, dan Pak Zakir Naik punya data itu. Karena itu semua yang diungkap dalam Al-Quran itu semuanya kebenaran ilmiah. Tinggal kepiawaian kita di dalam menggabungkan kebenaran itu dengan fakta ilmiah. Karena itu diperlukan rajin-rajin melakukan penelitian, rajin-rajin meneliti di lab dan sebagainya. Hanya satu ayat kok Pak, orang jadi mendapat petunjuk. Misalnya kuliana rukuni dan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah dingin yang menyelamatkan Ibrahim. Hukumnya api itu membakar. Apapun yang dibakar oleh api hangus, ludes. Besi itu jadi bubur dibakar oleh api. Krakatau sendiri. Namun ketika Allah berkehendak, wahai api, kamu jangan membakar Ibrahim. Jadi api jadilah dingin yang menyelamatkan. Kata wassalaman ala Ibrahim ini mengusik saintis dari Amerika. Kalau api hanya diperintahkan dingin, kalau dinginnya seperti di kulkas, Ibrahim bisa membeku. Tapi begitu ada kata salaman, kul ya naruni bardan wa salaman, jadilah dingin yang menyelamatkan, maka Nabi Ibrahim seperti di AC. Maka sebenarnya AC ini inspirasinya dari ayat itu, merubah jadi yang panas menjadi dingin yang menyejukkan. Kalau dinginnya seperti di freezer, ya Nabi Ibrahim jadi ikan bandeng. Beku. Hanya satu kata lagi dalam surat Yunus 92, satu bukti saja mengantarkan Pak Maurice Bucaille masuk Islam. Tahun 76 Maurice Bucaille itu diundang oleh Presiden Mesir Pak Anwar Sadat untuk meneliti mumi raja-raja Mesir. Di antara sekian banyak mumi ditemukan satu mumi yang di lambungnya ada kadar garam. Diyakini inilah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, karena sisa kadar garamnya masih ada. Di saat yang lain nggak ada lagi. Dicocokkan tahun kematiannya dengan masa kenabian Nabi Musa, cocok Pak. Ulama didatakan betul nggak ini? Betul, surat Yunus 92. Al-yauma nunajjika bi badanika, pada hari ini kami selamatkan badanmu Fir'aun untuk jadi pelajaran bagi generasi akhir. Pak Maurice Bucaille terkejut, langsung masuk Islam. Satu ayat. Itu bukti-bukti ilmiah, kebenaran ilmiah. Ya. Sementara di luar, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat lahir dan batin untuk bisa istiqomah dalam memelihara iman, amal soleh, ibadah, dan akhlakul karimah, sehingga di tahun 2026 nanti kita bisa meningkat segala yang harus kita tingkatkan, dan mudah-mudahan tetap mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.